Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Sri Rahayu dari jurusan Teknik Informatika semester 6 ingin memaparkan materi dari pertemuan 1 sampai 6 dari mata kuliah mikroprosesor. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari mikroprosesor. Mikroprosesor adalah suatu chip atau IC (Integrated Circuit) yang di dalamnya terkandung rangkaian ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang rangkaian CU atau Control Unit, dan register-register. Mikroprosesor disebut juga dengan CPU atau Central Processing Unit. Cara kerja dari mikroprosesor yaitu berisi logika kombinasional dan logika digital sekuensial yang beroperasi pada angka dan simbol yang diwakili dalam sistem angka biner. Dalam sebuah IC mikroprosesor terdapat ALU atau unit aritmatika dan logika, unit kontrol, register, sistem bus, dan jam atau clock untuk melakukan tugas komputasi. Mikroprosesor dapat dikatakan sebagai otak dari semua komputer, baik komputer tersebut berbentuk laptop, desktop, maupun server. Mikroprosesor CON. Yang pertama ada Control Unit atau CU, berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Yang kedua ada Arithmetic and Logic Unit atau ALU, berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang ketiga ada Register, yang berfungsi sebagai penyimpan internal bagi CPU. Yang keempat, CPU interconnection yang berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Tugas utama mikroprosesor pada sistem komputer. Yang pertama yaitu melakukan transfer data antara mikroprosesor dengan sistem memori atau I/O. Yang kedua, operasi aritmatika dan logika sederhana. Yang ketiga, mengatur aliran program melalui pengambilan keputusan sederhana. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mikrokomputer, yaitu suatu sistem mikroprosesor yang minimum terdiri dari chip mikroprosesor atau CPU, Central Processing Unit, ROM atau Read-Only Memory, yang berisi firmware, program kendali sistem up, RAM, atau Random Access Memory yang berisi program atau data sementara, dan piranti input-output atau I/O device yang berguna untuk komunikasi antara sistem mikroprosesor dengan piranti yang dikendalikan, komunikasi dengan operator atau user. Sistem tersebut disusun pada suatu PCB atau Printed Circuit Board. Microcontroller atau microcontroller chip yang di dalamnya terkandung sistem interkoneksi antara mikroprosesor, RAM, ROM, I/O interface, dan beberapa peripheral. Microcontroller disebut juga one-chip peripheral. Era generasi mikroprosesor dimulai dari sini, dari tahun 1971, 4004 mikroprosesor. Pada tahun 1971 muncullah mikroprosesor pertama Intel. Mikroprosesor 4004 ini digunakan pada mesin kalkulator Busicom. Dengan penemuan ini, maka terbentuklah jalan untuk memasukkan kecerdasan buatan pada benda mati. Di tahun 1972, muncullah mikroprosesor 8008 yang berkekuatan 2 kali lipat dari pendahulunya, yaitu 8080 mikroprosesor menjadi otak dari sebuah komputer yang bernama Altair. Pada saat itu terjual sekitar 10.000 dalam 1 bulan.
Di tahun 1978, mikroprosesor, sebuah penjualan penting dalam divisi komputer, terjadi pada produk untuk komputer pribadi buatan IBM yang memakai prosesor 8088 yang berhasil mendongkrak nama Intel. Di tahun 1982, jenis 286 mikroprosesor Intel adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Di tahun 1985, yaitu Intel 386TM, mikroprosesor Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki transistor yang tertanam di prosesor tersebut jika dibandingkan dengan 4004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan 4004. Di tahun 1989, jenis Intel 486 DX CPU mikroprosesor yang pertama kali memudahkan berbagai aplikasi yang tadinya harus mengetikkan komen-komen menjadi hanya sebuah klik saja dan mempunyai fungsi kompleks matematika sehingga memperkecil beban kerja pada prosesor. Mungkin pengenalan era dari mikroprosesor sekilas saja yang tadi sudah saya bahas. Kita lanjut ke jenis-jenis chip mikroprosesor. Berdasarkan lebar kata word length, base data mikroprosesor dapat diklasifikasikan menjadi mikroprosesor 4 bit. Contohnya, 4004 buatan Intel, TMS-1000 buatan Texas Instruments mikroprosesor 8 bit, 6800, 6802 buatan Motorola, 6502 buatan Signetic, 8008, 8080, 8085 buatan Intel, Z80 buatan Zillow. Lanjut ada mikroprosesor 16 bit, contohnya adalah buatan Motorola, 8086, 8088, 8186 buatan Intel, Z8000 buatan Zillow. Mikroprosesor 38 bit 68020 buatan Motorola, 8386, 8486 buatan Intel Pentium 123 buatan Intel. Selanjutnya ada keuntungan dan konsekuensi penggunaan mikroprosesor. Keuntungannya yang pertama yaitu sifat programmable atau dapat dikendalikan oleh software. Yang kedua, mudah dikembangkan atau tanpa merubah sistem hardware, karakteristik sistem dapat diubah dengan mudah. Konsekuensinya, dalam praktek dijumpai jenis-jenis mikroprosesor yang digunakan sehingga kita harus mempelajari masing-masing mikroprosesor tersebut. Mungkin pemaparan materi dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.